Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita jumpa lagi dalam Lunch with Jesus. Bapak Ibu, waktu SMA saya punya gebetan. Dia bilang gini ke saya, "Sin, hidup itu indah loh." Hah, indah dari mana? Saya bilang. Saat itu, saya belum ngerti kebenaran hidup itu indah. Tahun 2009, karena keluarga saya kurang bijak dalam menggunakan kartu kredit, kami akhirnya terlilit hutang yang sangat besar. Saya stres setiap hari, karena setiap hari ditagih debt collector. Gak ada habisnya. Akhirnya kami putusin buat jual rumah. Kami sempat ditipu 2 kali oleh 2 orang berbeda, yang ceritanya mau nawar rumah kami. Tapi, akhirnya kami malah kehilangan sejumlah uang. Lalu, kami pun yang biasanya gak pernah berdoa, karena kasus seperti ini, kami akhirnya berdoa setiap hari. Kami berdoa supaya rumah kami bisa segera laku. Lalu, saya kekeh pengen supaya rumah kami bisa laku dengan harga yang tinggi, karena rumah kami sangat besar. Saya nggak percaya sama saran banyak orang yang bilang, Sin, harga rumah kamu harganya sekian. Saya kekeh nggak percaya, padahal itu juga adalah petunjuk dari Tuhan tentang harga rumah saya. Akhirnya, karena saya kekeh, saya terpaksa menjual rumah yang besar dengan harga di bawah pasar. Yang penting gimana caranya supaya saya bisa bayar hutang kartu kredit. Setelah itu saya bingung, kami mau pindah di mana? Karena sisa uang gak banyak, kami putusin pindah ke rumah yang lebih kecil dan jauh dari kota. Setelah itu, Tuhan benar-benar membentuk karakter kami. Kami mulai belajar hidup hemat. Karena kami butuh uang, kami terpaksa jual motor dan mobil kami. Saya yang dulunya kemana-mana selalu diantar papa dan adik saya naik motor dan mobil. Mau gak mau saya belajar naik Damri dan kereta api lokal. Ternyata asik juga naik Damri dan kereta api lokal. Kami juga pernah gak punya uang buat beli beras sama sekali. Tuhan memelihara hidup saya via saudara yang memberikan kami beras. Ketika adik saya kena DB, puji Tuhan, ada tetangga yang mau mengantarkan adik saya ke rumah sakit. Lalu, karena komplek kami masih terbilang baru, kami harus berjuang benar-benar dari nol. Buat usaha kami, saya bantu bagi brosur bengkel dan juga les privat. Masih saya ingat, walaupun kejadiannya sudah 10 tahun yang lalu, tiba-tiba, hari itu ada hujan badai besar sekali. Padahal saya baru banget beres bagi brosur. Entah gimana ceritanya. Komplek kami akhirnya kebanjiran. Dan tiba-tiba banyak motor yang mogok datang ke bengkel kami mencari adik saya. Benar-benar sungguh luar biasa Bapak Ibu. Tuhan benar-benar buka jalan buat usaha kami. Akhirnya sejak saat itu, bengkel adik saya mulai laris manis. Lalu, saya juga biasanya sudah ngelesin dari lama. Tapi karena uang dari privat gak cukup, saya putusin buat cari kerja. Saya keluar masuk cari kerja sana-sini. Tapi saya rekor, cuma 1 hari bertahan. Karena saya gak betah selain mengajar. Akhirnya keluarga saya meminta saya untuk melamar ke satu bimbel. Saya coba mendengarkan, dan puji Tuhan saya bekerja di bimbel tersebut sampai sekarang sudah 10 tahun. Rekor, saya bisa betah segitu lamanya. September 2012, saya pertama kali ke PD dan mulai lahir baru. 2014, adik saya ketemu jodohnya. Dan ipar kami memang lebih tua dari kami berdua. Gak disangka-sangka Bapak Ibu. Saya dan adiknya ipar saling menyukai. Tapi Tuhan berkehendak lain. Mereka gak merestui hubungan kami. Mereka minta saya memilih, saya atau adik saya yang menikah. Lalu saya protes ke Tuhan. Tuhan, kenapa sih di saat saya sudah menemukan pasangan yang cocok, Engkau minta saya melepaskan dia? Kenapa sih saya harus ngalah demi adik saya, Tuhan? Kenapa?
benar-benar pilihan yang sangat sulit buat saya saat itu, Bapak Ibu. Tapi akhirnya dengan sangat terpaksa, saya melepas adiknya ipar supaya adik saya bisa menikah. Lalu, setelah itu cobaan datang lagi. 12 setelah adik saya menikah, papa saya meninggal. Cobaan belum juga berhenti, Bapak Ibu. Awal 2016, saya terpaksa harus berpisah dengan keluarga saya karena keadaan ekonomi nggak memungkinkan. Saat itu saya sedih banget, Bapak Ibu. Saya seperti ditinggal sendirian, saya nggak punya siapa-siapa. Lagi-lagi kenapa saya harus mengalah demi adik saya? Kenapa sih Mama selalu memilih adik dibanding saya? Lalu saya teringat 2 ayat, Bapak Ibu. Yesaya 55 ayat 8. Sebab perancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Dalam Ibrani 13 ayat 5 juga Tuhan berkata, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Wah, benar-benar menyejukkan hati saya saat itu, Bapak Ibu. 2 ayat itu akhirnya benar-benar menguatkan saya, sehingga saya bisa kuat dan tegar menghadapi kenyataan yang mau gak mau harus saya terima. Saya percaya Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah buat saya. Walaupun saya nggak tahu ke depannya seperti apa. Setelah itu, akhirnya keluarga saya dan saya berpisah. Tapi saya bingung, saya mau tinggal di mana? Lagi-lagi Tuhan memelihara hidup saya, Bapak Ibu. Tante saya mengizinkan saya tinggal di rumahnya. Lalu saya juga dulu gila banget cari uang. Pagi sampai malam, Senin sampai Minggu, nggak ada habisnya. Tapi hati saya kering, kosong, hampa. Tapi rencana Tuhan emang sungguh luar biasa baik buat saya, Bapak Ibu. Justru karena saya tinggal bareng sama tante, setelah saya selama 2 tahun nggak bisa pede. Puji Tuhan, tahun 2016 akhirnya saya bisa kembali melayani di PD. Akhirnya saya memutuskan untuk memprioritaskan waktu saya buat melayani Tuhan. Sebagai ucapan syukur, saya bisa kembali PD. Bapak Ibu, berulang kali saya jatuh bangun dalam kehidupan. Akhirnya saya mengerti ucapan gebetan saya waktu SMA. Ternyata emang indah ya, hidup itu emang indah. Luar biasa indah. Kuncinya cuma satu, Bapak Ibu. Nikmati aja perjalanan kita bersama Tuhan. Asalkan kita selalu mengucap syukur. Karena kita percaya Yesus selalu ada menyertai kita. Kita percaya padanya tanpa ada keraguan sedikit pun. Kita percaya bahwa rencananya selalu yang terbaik buat kita. Dan jangan lupa, kita harus tetap memprioritaskan Dia selagi kita berjuang melakukan bagian kita. Mari kita bersatu dalam doa, Bapak Ibu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa di surga, terima kasih atas anugerah kehidupan yang sangat indah buat kami. Memang hidup yang harus kami lalui ada naik turun, suka duka, pahit manis. Tapi kami yakin dan percaya selama Engkau selalu menyertai kami, kami pasti bisa kuat melewati perjalanan kehidupan kami di dunia ini. Terima kasih ya Bapa, hamba selesai berbicara. Biarlah firman yang sudah disampaikan menjadi rema, mengakar, bertumbuh, dan berbuah melimpah dalam hati kami semua. Materaikan di dalam nama-Mu Yesus, kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.